Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Alfarozi dengan NIM 2205166003. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan micro teaching dengan materi Kerajaan Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Gimana nih waktu liburannya kemarin? Asik ya? Kenapa nggak asik? Banyak tugas ya? Sama nggak liburan, Pak? Iya. Kenapa nggak liburan itu? Harusnya liburan kemarin ya? Dari pantai? Cari dong pantainya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kelas, boleh memulai berdoa? Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dan panjatkan masing-masing berdoa di sini. Oke, terima kasih Tuhan kelas. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah telah hadir semua. Berarti semangat untuk belajar hari ini ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Jadi sebelumnya ada tahu tentang Kerajaan Sriwijaya sebelum kita mulai? Iya Pak, kenapa kau minta? Ada yang tahu nggak? File aku banyak loh, sampai 7 ya Pak tuh. Ayo, ada yang tahu nggak tentang Kerajaan Sriwijaya? Tahu, Pak? Ya, Cici boleh. Kerajaan maritim. Ya betul ya, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan maritim di Nusantara. Oke, nah kita mulai materinya ya. Ya, jadi yang pertama kita akan membahas tentang letak Kerajaan Sriwijaya. Jadi berdasarkan prasasti Cetukan Bukit, Kerajaan Sriwijaya itu pertama kali berdiri di tepi Sungai Musi di Palembang. Namun seiring perkembangan zaman, berkembangnya dunia penelitian, kemudian para ahli seperti Poedes dan Pierre Manguin mengemukakan bahwa pusat Sriwijaya tidak hanya terbatas di Palembang, melainkan ada juga di Muara Takus di Riau dan juga Muaro Jambi atau dekat dengan Sungai Batanghari. Kemudian di tahun 1993 Manguin melakukan penelitian lagi dan menyimpulkan bahwa pusat utama Kerajaan Sriwijaya kemungkinan terletak di antara Sabuk Kingking dan Bukit Sabuntang di Sumatera Selatan. Jadi dalam hal ini letak dari Kerajaan Sriwijaya ini ada beberapa versi, ya. Ada yang dari Palembang, kemudian Muara Takus dan Muara Jambi, dan kemudian terakhir ada di Sabuk Kingking dan Bukit Sabuntang. Kemudian masa kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya ini terjadi pada saat Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa, yang mana Raja Bala Putra Dewa ini putra dari Raja Samaratungga, yang mana Samaratungga ini raja dari dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Kemudian pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik dengan Raja Dawa Paladewa dari negara India. Hal ini terbukti dari prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa meminta untuk mendirikan asrama bagi mahasiswa dan pendeta asal Kerajaan Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Nah, dari hubungan diplomatik ini, Sriwijaya dan juga India mempunyai hubungan yang kuat ya, untuk memperkuat posisi Sriwijaya sebagai kekuatan politik dan budaya di Asia Tenggara.
Kemudian masa keruntuhannya. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama itu ada dari serangan dari kerajaan India saat Sri Sundamani Warmadewa memerintah, yang mana pada saat itu melemahkan kerajaan Sriwijaya ini. Kemudian ekspedisi militer besar-besaran ke wilayah Malaya yang dilakukan oleh Raja Kertanegara dari Singasari, yang mana ini juga ikut menggoyahkan kekuasaan Sriwijaya. Kemudian berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai, hal ini juga turut mempengaruhi kerajaan Sriwijaya pada saat itu di wilayah Maritim, mengurangi pengaruhnya pada saat itu. Kemudian serangan lanjutan pada tahun 1023 dan 1030 serta serbuan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1477, yang mana hal ini itu membuat kerajaan Sriwijaya semakin benar-benar mengalami masa keruntuhan, dan itu terjadi pada kisaran abad ke-13. Kemudian yang terakhir, peninggalan dari kerajaan Sriwijaya ini, yang 7, ada prasasti Palas Pasemah, yang mana itu ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan ditemukan di Lampung. Yang kedua ada prasasti Ujung Langit, ditemukan di Lampung Barat, yang mana prasasti ini berisi pemberian tanah oleh raja. Kemudian yang ketiga ada prasasti Kota Kapur. Prasasti ini berisi kutukan bagi pemberontak dan struktur pemerintahan. Yang keempat ada prasasti Talangko, yang mana prasasti ini berisi doa-doa untuk kesejahteraan rakyat. Yang kelima ada prasasti Kedukan Bukit, yang mana prasasti ini menceritakan ekspedisi penaklukan wilayah. Kemudian ada prasasti Telaga Batu, prasasti ini berisi kutukan untuk penjahat dan pelanggar hukum. Kemudian yang terakhir ada prasasti Leiden, yang mana prasasti ini menunjukkan hubungan diplomatik dinasti Syailendra dan Chola. Oke, itu materi kita pada hari ini. Kemudian setelah kita menyimak materi tadi, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, yang mana nanti kalian akan dibagi 4 topik nantinya, yang mana masing-masing kelompok membahas satu topik ini. Yang mana tadi sudah kita bahas, ada letak geografis, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan juga peninggalannya. Nah, ini juga salah satu untuk bagaimana kalian mengingat materi yang tadi Bapak jelaskan nantinya. Oke, jadi Bapak membagikan lembar kerjanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bapak kasih waktu berdiskusi kalian 2 menit ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ini jadi kalian masing-masing
Gimana, sudah siap semua? Sudah? Kalau sudah siap, masing-masing dari perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Kelompok 2. Ya, mohon disimak ya teman-teman semua yang lain ya, teman-teman yang mau presentasikan hasil diskusinya. Oke teman-teman, jadi di sini para akan menyampaikan letak kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya itu diperkirakan pertama kali itu berdirinya di Sungai Musi, yaitu di daerah Palembang. Namun ada juga beberapa ahli yang menduga pusatnya itu berada di Muara Takus, yaitu di Riau dan juga di Muara Jambi. Nah, seperti yang disampaikan Bapak juga tadi bahwa dari hasil studinya si Mang Win, yaitu pada tahun 1993 menunjukkan pusat Sriwijaya itu berada di Sabokiking dan juga di Bukit Subuntang. Mungkin itu saja untuk letak kerajaan Sriwijaya. Nah, selanjutnya ada peninggalan sejarahnya. Jadi yang pertama itu ada Palas Pasemah, itu berisi 13 kalimat dalam bahasa Melayu kuno. Terus yang kedua ada Mujung Langit, yaitu tentang pemberian tanah. Terus yang ketiga ada Kota Kapur, berisi kutukan dan struktur pemerintahan. Lalu selanjutnya ada Talang Tuwo, yaitu doa-doa untuk rakyat. Selanjutnya ada Kedukan Bukit, yaitu ekspedisi penaklukan wilayah. Yang selanjutnya ada Telaga Batu, yaitu kutukan bagi pelanggar hukum. Dan yang terakhir ada Leiden, yaitu hubungan diplomatik dengan dinasti Pola di India. Hasil diskusi kami membahas tentang masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa di abad ke-9 Masehi. Ia menjalin hubungan dengan India dan mendirikan asrama di Nalanda. Sriwijaya menjadi pusat studi agama Buddha, menarik banyak isu dari luar negeri seperti Ising dari Cina dan Atisa dari Tibet. Ya, selanjutnya kelompok kami membahas mengenai masa peruntukan dari kerajaan Sriwijaya. Peruntukan Sriwijaya ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti serangan dari India, ekspedisi Kartanegara ke Melayu, munculnya kerajaan Islam Samudra Pasai, dan serbuan dari kerajaan Majapahit. Serta kerajaan Sriwijaya ini runtuh sekitar abad ke-13. Oke ya, beri tepuk tangan teman-teman yang sudah semua di depan. Oke, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, mungkin ada nggak yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Ya, ada yang mau menyimpulkan nggak? Ada yang mau? Kalau nggak ada, Bapak yang tunjuk. Ayo. Bapak seingatnya aja, ayo. Ada nggak yang diingat? Masa banyaknya pembelajaran tidak ada yang diingatkan? Dikit aja, ayo. Nggak ada? Bapak tunjuk. Ada? Berkah? Yang diingat aja. Pak, boleh. Ya, lah, isi aja. Ini yang saya ingat Pak ya. Ya. Ya, jadi yang saya ingat itu kerajaan Sriwijaya ini pada masa kerajaan itu mencapai puncaknya dipimpin oleh
tangan buat berkait dengan kesimpulan ini. Dan sekian pembelajaran dari Bapak. Sebelum kita tutup, karena tadi kita diawali dengan berdoa, maka di akhir dulu kita akhiri dengan doa apa sih? Ya, terima kasih Bapak Akhiri, terima kasih yang sudah memperhatikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya, terima kasih telah menyaksikan video saya.